Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Muhammad Fakih Ghazali. Di sini saya ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua mengenai overthinking dan berprasangka buruk. Akhir-akhir ini tidak sedikit orang yang merasakan overthinking. Beberapa orang yang memiliki sifat pemikir yang memikir hal-hal yang seharusnya mereka pikirkan. Tetapi sebagian orang memikirkan hal-hal yang tidak perlu mereka pikirkan yang sering disebut overthinking. Overthinker adalah sebutan bagi mereka yang biasanya suka menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan hal sepele atau yang belum tentu bermanfaat bagi dirinya. Dampak dari overthinking yaitu waktu kita terbuang sia-sia. Selain waktu kita terbuang sia-sia, energi kita pun juga akan terkuras karena melakukan hal yang dinilai tidak bermanfaat. Hilangnya motivasi untuk menjalani hidup juga termasuk dampak dari overthinking. Overthinking dapat menyebabkan kecemasan pada penderitanya. Hal ini termasuk pada psychological disorder atau gangguan psikologis. Kita harus memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan agar tidak salah dalam melakukan suatu hal. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, justru akan merugikan diri sendiri. Ada beberapa macam penyebab seseorang bisa overthinking. Yang pertama, sedang mempertimbangkan keputusan adalah salah satu penyebab overthinking. Tidak sedikit dari kita yang overthinking saat sedang mempertimbangkan keputusan. Hal ini disebabkan karena kita sering merasa khawatir akan keputusan yang akan kita ambil. Penyebab lain seseorang overthinking yaitu memikirkan masa depan. Seseorang yang bermalas-malasan akan merasa takut akan masa depan mereka yang buruk. Tetapi bagi mereka yang membangun diri mereka sebaik mungkin, lebih kecil kemungkinan untuk merasakan overthinking yang akan dialami. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari overthinking dan mengubahnya menjadi positive thinking. Yang pertama, melakukan hal yang produktif. Dengan melakukan hal-hal yang produktif, kita tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Dan yang kedua, mencari penyebab, mencari sumber masalah yang selama ini kita pikirkan. Apakah itu masalah dari teman, keluarga, atau lingkungan? Dan yang ketiga, berpikir positif. Berpikir positif bisa membantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Berpikir positif tidak hanya dapat menemukan solusi, tetapi juga dapat membantu melupakan pikiran yang tidak penting. Dan yang keempat itu ada tidur yang cukup. Tidur termasuk salah satu cara untuk mengatasi overthinking. Usahakan tidur kita cukup agar kita dapat melakukan aktivitas esok hari secara maksimal. Jadi itu beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari overthinking dan bisa untuk mengubahnya menjadi positive thinking. Pentingnya menjauhi overthinking karena dampaknya yang tidak baik untuk diri kita, dan memperbanyak positive thinking akan membuat kita menjadi lebih tenang. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani dan percaya bahwa takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya adalah yang terbaik. Banyak orang sering melakukan overthinking. Rasa khawatir berlebihan dan berprasangka buruk merupakan sikap yang sebaiknya untuk dihindari. Seseorang yang terjebak dalam overthinking akan dihantui rasa khawatir berlebihan dan membuat ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Otomatis hati akan terus was-was dan merasa terus-terusan tidak nyaman.
Jika dibiarkan, perasaan bersalah dan stres juga bisa timbul akibat dari sifat overthinking tersebut. Meski kadang sulit dihindari, ada baiknya kita sebagai umat Islam memiliki sifat husnuzon atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon adalah sikap berprasangka baik atas ketetapan dan takdir yang dijalani. Lawan dari sikap husnuzon adalah suudzon, yakni berprasangka buruk terhadap orang lain maupun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Allah juga melarang manusia untuk berprasangka buruk. Berprasangka buruk tersebut bukan hanya kepada orang lain, melainkan juga kepada sanak saudara sendiri, sebab sebagian prasangka tersebut merupakan perbuatan dosa dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya, macam-macam suudzon dalam pandangan Islam. Suudzon tak hanya soal berprasangka dengan orang lain, namun juga bisa saja berprasangka buruk dengan diri sendiri atau bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini macam-macam suudzon yang dapat kita ketahui. Yang pertama, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu berburuk sangka yang paling buruk adalah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis buruk sangka ini biasanya tidak disadari oleh kebanyakan manusia karena seringnya lupa dan lalai kepada Allah. Dan yang kedua yaitu berburuk sangka kepada sesama manusia. Sifat suudzon yang kedua ini adalah berburuk sangka atau suudzon kepada orang lain, yaitu kepada sesama manusia. Suudzon inilah yang sering terjadi pada setiap muslim maupun muslimah. Bahkan bisa dikatakan sebagai penyakit manusia yang sulit dihilangkan. Suudzon kepada sesama manusia sudah dijelaskan di Al-Hujurat di ayat yang di atas. Dan yang ketiga yaitu suudzon kepada diri sendiri. Jenis suudzon yang ketiga adalah berburuk sangka kepada diri sendiri. Suudzon seperti ini justru diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Hanya saja konteksnya berprasangka buruk dengan menilai bahwa diri kita sendiri belum baik, masih penuh dengan dosa, sehingga jangan sombong dan menganggap sebagai manusia yang paling suci dari dosa. Namun perlu dipahami bahwa suudzon ini jangan terlalu diterapkan dengan cara yang ekstrim atau yang berlebihan. Hal ini lantaran apabila terlalu buruk sangka terhadap diri sendiri dalam berbagai hal, maka akan termasuk ke dalam golongan manusia yang pesimis. Hal ini akan membuat hidup tanpa gairah dan semangat, sehingga bisa disimpulkan bahwa suudzon terhadap diri sendiri ini harus diterapkan secara normal dan tidak berlebihan. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, supaya kita dapat menghindari overthinking, lalu kemudian mengubahnya menjadi positive thinking. Pentingnya menjauhi overthinking karena dampaknya yang tidak baik untuk diri kita, dan marilah memperbanyak positive thinking agar membuat kita menjadi lebih tenang. Dan tidak lupa overthinking menurut pandangan Islam serta macam-macamnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.